Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu. Kali ini kita akan melihat video Saipul Jaman yang terus-terusan melawan Kang Dede Mulyadi dengan serangan-serangan isu sara, isu agama, perilaku kemusyrikan, ya, gitu ya. Dan juga perilaku-perilaku yang tidak etis seperti memakai kutang, berpelukan, nah, dengan ibu-ibu di depan publik ya. Oke, kita dengarkan, kita lihat videonya bersama-sama. Dihadapkan pada lagi alim ulama yang juga sering memberikan pencerahan kepada umat. Nah, hari ini Jawa Barat dihadapkan pada calon-calon yang kita tahu rekam jejaknya. Ada yang ya biasa-biasa saja gitu, ada khawatir kan pakai. Jadi tampaknya memang agak susah kita selain kepakaian. Kalau secara pribadi ini agak susah juga dapat pencerahan ya, terutama soal politik karena mungkin sebagian nggak tahu nanti Pak Kiai bisa cerita, sebagian lebih memilih tidak terkenal lah soal politik. Nah, tapi dalam hari ini saya ingin membahas bersama Pak Kiai tentang satu sosok calon di Jawa Barat yang memang ternyata popularitasnya cukup tinggi. Ya kita tahu dalam pemilu-pemilu kita kali ini yang banyak dipilih itu yang sudah baik di Pileg maupun di Pilpres yang popularitasnya tinggi gitu. Entah itu karena faktor yang berhubungan ataupun tidak gitu. Ya kita tahu salah satunya ada seorang yang menjadi YouTuber juga Pak yang jadi calon ini. Terus beberapa hal yang menjadi sorotan, kita pernah dengar juga itu sempat dilaporkan di 2015 kalau tidak salah atas kasus penistaan agama, terus di depan halayak pelukan dengan bukan muhrim, bercandanya pakai mohon maaf sampai pakai kutang gitu segala macam. Ini mengkhawatirkan kalau terpilih Pak Kiai. Jadi di kesempatan kali ini mudah-mudahan Pak Kiai bisa memberikan gambaran yang lebih utuh. Mungkin tidak bisa semua, satu-satu kita bahas Pak Kiai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita ini. Amin, amin ya Allah. Ya, pertama memang kita sebentar lagi akan menghadapi pesta demokrasi yang terkadang memang tidak terasa demokrasi. Ya. Masih kadang-kadang ada pihak yang ditekan untuk memilih paslon tertentu, ada yang kemudian dibujuk rayu dengan cara yang haram, yaitu sogok menyogok dan seterusnya. Tapi biarlah terlepas itu semua, kita tadi memang ingin membicarakan sosok paslon tertentu gitu ya. Pertama tentu yang ingin kita sampaikan bahwa yang bersangkutan dalam hal ini Deddy Mulyadi ya, tentu punya hak untuk mencalonkan diri gitu. Dia punya hak sebagai warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat gitu ya. Dan itu tentu kita harus hormati haknya itu ya. Tapi juga kita sebagai masyarakat, sebagai umat Islam tentu punya hak. Punya hak juga. Apakah kita berhak untuk memilih atau tidak memilih paslon tertentu gitu ya. Nah, di dalam Islam urusan pilih memilih ini bukan hanya urusan dunia yang akan menentukan apakah kita akan selamat bahagia di dunia saja, tetapi yang justru lebih berat lagi adalah sesuatu yang harus kita bertanggungjawabkan di akhirat nanti. Karena itu seorang para ulama harusnya tidak bisa bersikap netral. Nggak boleh ya? Nggak boleh itu. Ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tugas nabi itu adalah menjelaskan kepada umat ini yang benar, ini yang salah, ini hak, ini yang batil. Supaya umat yang tidak mengerti itu jangan sampai mereka melakukan yang salah karena mereka tidak mengerti kalau itu salah. Jadi kalau di Pilpres kemarin ada para ulama begitu nyaring menyatakan kami
netral. Ini memang terasa aneh sekali gitu. Kok ulama bisa netral? Ini halal, ini haram, oh kami netral gitu. Ini hak, ini batil, oh kami netral gitu. Nah, jadi sekali lagi ini saya pribadi di sini dan kita bersama Pak Saiful juga kita sedang melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk saling ingat mengingatkan. Tawasobil haq. Tawasobil haq, tawasobil. Kalau itu tidak kita laksanakan, kita lafi khusrin. Rugi kata Allah dunia dan akhirat. Innal insana lafi khusrin. Tidak cukup dengan aman wa amilus shalihat, tapi juga harus tegak tawasobil haq, tawasobil sabr. Jadi ini kita melaksanakan kewajiban, terserah nanti setelah kita mengingatkan umat, terserah masyarakat terserah mau milih siapa ya. Tapi yang penting saya dan Pak Saiful minimal di akhirat sudah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua, belum tentu yang kita nyatakan ini sepenuhnya benar. Karena kita sedang menilai gitu ya. Tapi penilaian kita tentu dari data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini data-data yang dihimpun oleh para ulama di Purwakarta selama 10 tahun ketika beliau memimpin Purwakarta, terutama di periode kedua. Jadi kita akan undang Pak Deddy Mulyadi kalau seandainya nanti tanggapan kita ini atau pernyataan kita tuh ada yang dirasa kurang tepat, oh silakan hadir kita diskusi, kita bisa. Saya sangat menyambut kehadiran yang bersangkutan kalau mau mengklarifikasi misalnya gitu, kalau ada yang perlu diklarifikasi. Saya kira itu. Alhamdulillah. Jadi yang akan kita diskusikan ini adalah bahan-bahan yang sudah validitasnya sudah teruji lah. Ya, ini makanya kita akan coba tampilkan makanya kita duduknya begini. Biasanya kita akan coba tampilkan beberapa ini ya. Jadi ini data dan fakta yang bersumber dari audio visual dan buku. Ada 2 buku karangan yang bersangkutan itu ya. Yang itu kita ambil dari pernyataannya sendiri dari buku yang ditulisnya gitu, dan dari audio visual yang tentu bahkan sebagian sudah menyebar. Jadi infonya A1 ya Pak Kiai ya, bukan cek-cenah gitu. Bukan cek-cenah gitu ya, tapi ini buku, jadi semua orang bisa kembali pada buku itu. Bahkan kita sebutkan juga halaman. Ini adalah yang dihasilkan oleh para ulama di Purwakarta. Ini saya dapatkan dari mereka. Ya, kita lihat ya. Nah, ini salah satu bukunya, yaitu bukunya itu Spirit Budaya, Kang Deddy gitu ya. Itu seperti itu. Jadi spirit budaya. Jadi memang ini budaya ini jadi sesuatu yang sangat penting dalam bahasan kita. Nanti apa yang dimaksud budaya mungkin lain dengan pengertian budaya yang kita pahami selama ini. Baik. Mungkin sebelumnya mungkin ada ya. Nah, langsung di halaman 11 buku ini beliau menyatakan agama adalah kebudayaan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ternyata budaya lain dalam pandangan yang bersangkutan dengan kita. Jadi agama itu adalah kebudayaan, kebudayaan adalah agama. Oke teman-teman ya, kalau kita dengarkan sangat panjang ya, hampir 1 jam podcast yang dilakukan oleh Saiful Jaman ya. Intinya Saiful Jaman itu sekarang panik karena sebentar lagi pemilihan ya, pilgub. Sedangkan popularitas KDM Kang Deddy Mulyadi semakin tinggi, semakin jauh meninggalkan calon yang lain ya, gitu. Dan dia juga heran kenapa KDM, sosok yang pelaku kemusyrikan, bisa tinggi suaranya, dan juga sosok yang perilakunya yang tidak etis seperti memakai kutang ya, BH, dan juga berpelukan di depan publik dengan ibu-ibu ya, mama. Kenapa orang seperti ini bisa naik tinggi suaranya di gubernur ya? Saya kira Saiful Jaman jangan heran kepada Kang Deddy Mulyadi dengan suaranya yang begitu tinggi. Hasil survei menunjukkan bahwa KDM itu di atas 60%. Jangan heran, kenapa? Karena KDM sudah mencitrakan dirinya ingin berbuat baik kepada sesama,
manusia dari dulu bertahun-tahun. Ya, yang aneh itu Anda, pilihan Anda, calon Anda ingin naik suaranya hasil surveinya, sedangkan tidak ada hal yang bisa ya, masyarakat nilai apa kebaikannya, sudah berbuat baik apa calonnya ya, gitu ya. Gitu. Terus di sini kalau kita lihat, kalau kita dengarkan banyak ya. Kalau kita dengarkan banyak tentang perilaku kemusyrikan Kang Dedeng Mulyadi. Pertama, dia juga pertama ada pernyataan bahwa agama adalah kebudayaan. Jadi agama itu adalah kebudayaan. Dan ini kata mereka adalah suatu pelecehan ya. Terus Kang Dedeng Mulyadi menginginkan Sunda yang wiwitan ya. Sunda yang menyerahkan diri kepada alam. Nah itu. Dan juga ada pernyataan orang Sunda sudah Islam sebelum Islam datang ke Nusantara ya. Terus banyak ya. Allah hadir pada sampah, terus tentang budaya-budaya, kebudayaan seperti festival budaya, festival tumpeng, festival bebegik, terus tentang festival topeng ya, terus tentang meminang Nyi Roro Kidul, tentang Prabu Siliwangi adalah pawang keselamatan, terus tentang kereta kencana ya yang diarak. Terus tentang banyak patung di Purwakarta, tentang gapura khas Hindu, tentang pohon-pohon yang dikasih kain, tentang ikat kepala, tentang mensakralkan bulan purnama, banyak. Jadi banyak yang mereka gitu pertanyakan kepada Kang Dedeng Mulyadi tentang perilaku-perilaku seperti itu. Karena mereka menganggap bahwa perilaku ini adalah perilaku yang menyimpang, yang sesat, kemusyrikan, yang musyrik ya. Jadi mereka menginginkan bahwa orang seperti Kang Dedeng Mulyadi yang pelaku kemusyrikan ini tidak menang ya sebagai gubernur Jawa Barat. Ya. Karena Kang Dedeng Mulyadi tidak jelas agamanya. Sebut Islam, dia banyak perilaku yang bukan Islam kata mereka ya. Jadi Kang Deddy lebih ke Sunda wiwitan. Jadi kita itu katanya harus memilih orang yang beriman dan orang yang soleh. Nah, saya hanya mengingatkan gitu. Itu kata mereka, Kang Saipul Jaman dan kiainya ya. Ya, silahkan saja Kang Dedeng Mulyadi kalian terus serang dengan isu-isu kemusyrikan, tentang isu-isu agama. Semakin kalian serang, semakin tinggi hasil survei Kang Dedeng Mulyadi ya. Karena kita akan kawal terus Kang Dedeng Mulyadi menjadi gubernur Jawa Barat. Karena sesungguhnya Kang Dedeng Mulyadi itu ada nilai-nilai keislaman. Ya, ibadah itu, sembahyang itu, tauhid itu, kemusyrikan itu ada dalam hati. Ya, yang dibuktikan dengan nilai-nilai agama. Nilai-nilai Islam, menjaga gunung, menjaga air, menjaga alam, itu adalah nilai-nilai Islam. Ya. Sholat, zakat, puasa, haji, itu adalah nilai ketuhanan. Ya. Nilai ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuktikan dengan apa? Berbuat baik kepada sesama, menjaga alam, dan sebagainya. Dan itu sudah dibuktikan oleh Kang Dedeng Mulyadi. Ya. Kalau Anda berbicara tentang tauhid, KDM lebih dalam tentang tauhid. Ya. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang dari luar. Apalagi tentang ketauhidan, tentang kemusyrikan. Itu sangat-sangat tipis ya.
ketika kita percaya bahwa obat itu bisa menyembuhkan, maka kita sudah musyrik. Kenapa? Karena obat itu punya kekuatan untuk menyembuhkan. Berarti kita percaya bahwa ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita akan tetap terus kawal Kang Dede Mulyadi menjadi gubernur Jawa Barat. Dan kita sudah cerdas, tidak bisa dibohongin oleh mereka-mereka ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.